Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk percintaan kamu hari ini. Bagaimanakah yang akan terbaca tentang dia, kondisi dia, perasaan terdalamnya dia, ya kita akan coba bahas. Tapi ingat ya teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya. Bagaimanakah percintaan kamu hari ini, tanggal 5 Oktober 2024? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca ya energi kamu. Oke. Di sini kita akan lihat tentang perasaan terdalamnya atau yang ingin dia ungkapkan atau yang dia rasakan saat ini. Di sini dia mengatakan, suatu saat nanti aku berharap kita bersama kembali merajut kasih. Arti kata ini ada kondisi antara kamu dengan dia yang sudah terpisah. Dan dia masih berharap kalau kamu akan bisa menjadi miliknya dia. Ini kenapa kok bisa berpisah? Sementara dia ingin kembali, ini kesalahannya ada pada siapa? Ya, kenapa alasan kamu dengan dia berpisah? Kita coba bahas nanti ya. Kita akan coba lihat kondisi dia saat ini. Aku sakit. Berharap ada seseorang yang bisa menyembuhkan lukaku. Jadi keadaan dia benar-benar sakit. Hatinya mungkin sakit. Hatinya kecewa. Hidupnya mungkin menderita. Bisa jadi ini kesalahan ada pada dia. Dia sudah meninggalkan kamu, dia sudah mengkhianati kamu, dia sudah mengabaikan kamu, ya. Atau banyak hal yang terjadi sehingga akhirnya kamu dengan dia terpisah. Atau bisa jadi karena karmik, ya. Karena saling mencintai atau saling saling obses, terlalu sangat mencintai, ya jadi ya kayak gini. Karena sesuatu hal yang berlebihan itu juga tidak baik. Mencintailah seadanya, sekedarnya, ya. Intinya kalau kalau benar-benar kamu dengan dia punya cinta, ya buat cinta itu semakin bahagia, semakin happy setiap saat. Jangan karena cinta kita takut kehilangan, terus kita terlalu memprotek gitu juga nggak boleh. Intinya juga perlulah kebebasan untuk pasangan kita ya. Tapi kita harus saling percaya, itu terpenting. Mungkin ini yang terjadi di masa lalunya dia ya, masa lalu kamu, di mana mungkin dia yang egois, dia yang arogan, atau dia yang terlalu obses sama kamu ya, membuat akhirnya kamu dengan dia terpisah. Tapi ternyata ya akhirnya keadaan dia sakit setelah ditinggalkan atau meninggalkan kamu di sini. Dia berharap kamu menyembuhkan lukanya atau ada seseorang yang lain gitu ya. Karena kamu tidak mau lagi nih sama dia atau kamu tidak mau lagi memberikan kesempatan. Sehingga dia butuh orang nih, siapa ya yang bisa gitu loh, yang mengerti dia. Atau dia akan benar-benar menjadi seseorang yang baik atau berubah, ya kita akan coba cek nantinya. Seorang pun membuat aku merasa tersiksa, menahan rindu terhadapmu. Ya, jadi dia ini kayak kangen banget sama kamu, kangen suara kamu, mungkin kangen ocehan kamu, omelan kamu, begitu ya. Karena seseorang ini baru sadar, seseorang yang suka ngomel, itu ternyata orang yang baik, orang perhatian gitu. Kalau misalnya pasang kita udah nggak ngomel lagi, udah nggak cerewet lagi gitu, itu perlu dipertanyakan gitu loh. Ada apa? Nah jadi bersyukurlah teman-teman jika punya pasangan baik itu perempuan atau laki-laki ya, yang suka ngomel, cerewet gitu, tapi untuk kebaikan kita. Ya, tapi kalau cerewetnya itu nggak beralasan, ya kita juga pusing kan. Jadi mungkin perlu untuk bicara dari hati ke hati, untuk sering bersama. Intinya kalau makan itu coba deh bersama. Sambil ngobrol, itu kan enak gitu. Kita kan akan tahu apa nih yang harus kita perbaiki dalam hubungan kita gitu ya.
Tapi kalau misalnya dia makan, kamu ya sendiri, dia sendiri, kemana sendiri gitu ya. Nah itu kan juga membingungkan hubungan seperti apa nih. Padahal kita sudah bersama, ya, oke? Menjadi kuat dan lebih mandiri. Dia sepertinya, oh aku harus menjadi kuat nih, dan aku harus lebih mandiri. Karena selama ini mungkin dia itu ketergantungan sama kamu, ketergantungan dari segala hal, terutama mungkin dari segi finansial gitu ya, dari segi keuangan. Mungkin selama ini dia mendapat suntikan dari kamu, dia mendapat apa ya, effort itu dari kamu, dari segi finansial gitu ya. Sehingga membuat dia akhirnya setelah terpisah dari kamu ya harus berjuang sendiri, mencari kerja, mencari uang begitu. Jadi ya itu yang dilakukan oleh dia saat ini. Karena dulu dia begitu sangat ketergantungan dan dia tidak tahu bagaimana cara berusaha untuk mencari uang gitu. Dia taunya nerima. Dan akhirnya setelah kamu dengan dia terpisah, dia mulai sadar, oh ternyata begini ya rasanya mencari uang, mencari cuan begitu ya. Nah, di sini dia merencanakan sesuatu untuk kamu. Apa yang ingin dia rencanakan? Sesuatu untuk kamu nih, apa? Karena memang dia menyesal, dia pasti kayak, oh aku akan memiliki masa depan bersama kamu. Di masa depan aku akan membahagiakan kamu. Di masa depan aku akan mencintai kamu dengan tulus. Ini yang mungkin dia rencanakan jika ada kesempatan kedua untuk dia gitu loh. Seseorang ini ya. Oke, mungkin di sini ada keadaan dia tertekan. Jika dia sudah punya pasangan, apakah dia bahagia? Ternyata mungkin tidak. Itu membuat dia tertekan ya. Kebanyakan kalau hubungan kamu dengan dia baik-baik saja awalnya, lalu dia menghadirkan orang ketiga, itu hubungan dia selanjutnya itu tidak akan baik. Tetapi kalau memang hubungan kamu dengan dia sudah tidak bisa dipertahankan, terlalu banyak konflik atau toksik gitu ya, dia merasa nggak cocok, ya mungkin dia lebih memilih untuk orang lain, bisa jadi dia akan bahagia. Dan kamu juga akan bahagia dengan yang lain gitu loh, ya. Tapi di sini aku melihat keadaan dia tertekan, sangat tertekan ya. Mungkin ke pasangannya dia tidak mau mengerti dia, di saat mungkin dia tidak punya uang, akhirnya dia juga ditinggalkan begitu. Oke, kita coba lihat bagaimana percintaan kamu di sini. Oke, bagaimana percintaan kamu di sini? Kita akan coba cek. Ya, satu lagi ya, biar sama kartunya 55. Di sini ternyata kamu dengan dia itu mirror. Mirrornya kenapa? Saat dia merasa sakit, kamu juga sakit. Di saat kamu mungkin merasa sedih, merindukan dia juga mungkin merindukan kamu, ya. Atau di sini seseorang ini berharap kita itu mirror, gitu loh. Berharap aku sakit, aku harap kamu sakit juga, gitu. Kayak dipaksain mirrornya, bisa jadi ya. Di sini ada paradise. Dia benar-benar kayak berharap bisa bahagia. Dia kayak mencari kebahagiaan itu bersama teman-teman, ya. Enjoying each other, ya. Mungkin dia berbahagia dengan berbagai macam cara ya, mungkin dengan teman-temannya atau dia banyak sekali yang ingin dia lakukan untuk bisa membahagiakan dirinya. Karena saat ini keadaan dia benar-benar kayak terpuruk, tertekan, sedih, kecewa begitu ya. Nah, jadi yang diharapkan di sini dia kayak ingin bertemu dengan kamu. Jika kamu tidak bisa menerima dia, setidaknya jadikanlah aku teman kamu, ya, building friendship. Teman baik kamu, ya, atau TTM-an gitu ya. Jadi ini yang dia inginkan, setidaknya aku terkoneksi dengan kamu. Setidaknya aku bisa bersama kamu. Itu yang diinginkan dia di sini. Ya, dia ingin sekali untuk bertemu dengan kamu, apalagi menahan rindu ya. Menahan rindu mendengar suara kamu aja kayak wah gimana gitu. Oke. Ternyata benar di antara kamu dengan dia itu ada karmik. Saling mencintai tapi kamu tidak nyaman dengan cinta yang dia berikan. Terlalu over gitu ya. Terlalu berlebihan. Apalagi mungkin kalau kamu mau kemana-mana itu kayak dipantau terus nih. Kamu dari mana tadi? Sama siapa? Bareng siapa? Gitu ya. Itu akan jadi pertengkaran. Itu akan jadi konflik. Itu membuat kamu tidak nyaman. Kenapa sih? Aku juga punya privasi. Aku pengen juga gitu loh. Aku pengen bareng teman-teman. Atau aku pengen ke salon. Atau aku pengen nonton gitu ya. Aku pengen ngopi. Jadi kayak ini kamu diatur. Kayak terlalu diprotek di sini. Membuat akhirnya ini ada karmik.
di antara kamu dengan dia. Karena takut kehilangan, cintanya begitu besar, akhirnya ya protek berlebihan di sini. Oke, kita coba lihat lagi apa partai ini. Nah, ini juga time with friend. Dia kayak having fun saat ini. Dia mencari sebuah pelampiasan, sebuah pelarian supaya bisa bahagia padahal hatinya sakit gitu loh. Hatinya terluka, hatinya kecewa, mungkin dengan perbuatan dia sendiri. Nah, memang di sini ada not today. Jika tidak hari ini ya semoga aja besok aku bisa bersama dengan kamu. Karena ada mundaris, ada yang membatasi di sini. Yang membatasi itu adalah keinginan kamu. Kamu sudah tidak ingin lagi gitu loh, karena capek mungkin menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang mungkin begini gitu ya. Itu yang terjadi di sini kalau aku lihat. Kita akan coba lihat dari isi hatinya ya. Bagaimana perasaan terdalamnya lagi, apa yang ingin dia katakan kepada kamu. Kita akan ambil 3 aja, 3 kartu aja ya. What do harm? Ya mungkin dia mengatakan atau dia merasa sudah mengatakan kata-kata kasar mungkin kepada kamu, mungkin dia sudah mengatakan kamu begini, kamu begitu, itu membuat kamu merasa sedih, sedih ya, karena orang yang kita cintai itu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik atau menyinggung perasaan kita. Ya, kalau seorang yang mencintai itu tidak akan berkata kasar, perlakuannya mungkin akan benar-benar meratukan atau merajakan kita gitu ya. Tapi ini kenyataannya tidak. I need time for me. Aku butuhkan waktu untuk aku gitu ya. Maksudnya ini begini, dia ini kayak membutuhkan waktu untuk menunjukkan kepada kamu kalau aku itu masih sayang atau aku ingin berubah gitu loh. Di sini berharap ada sebuah cahaya. Ada sebuah cahaya yang bisa atau peluang atau kesempatan di sini yang dia miliki yang bisa untuk mendekat ke kamu lagi. Ya. Dari someone else. Ya, ini seperti ada berapa orang yang mungkin entah itu ada orang lain di samping kamu atau membuat dia merasa kayak nggak bisa nih aku melihat kamu dengan yang lain gitu. Atau seseorang yang lain itu ada pada dia yang membuat dia tidak bisa intinya bertahan dengan orang tersebut karena orang tersebut ya benar-benar sudah menghancurkan harapannya. Yang tadi harapannya itu ingin bersama dengan dia, harapannya itu mungkin tadi kayak apa ya, bisa bahagia dengan seseorang tersebut, ternyata nggak bisa. Dia masih mengejar kamu di sini. Oke, kita akan coba lihat dari kartu tarot. Apakah yang akan terbaca? Oke. Satu lagi ya. Ya. Ada Wheel of Fortune. Nah, benar. Ini terjadi perputaran yang di situ-situ aja. Tidak ada perubahan. Memang berubah, akhirnya balik lagi. Berubah, akhirnya balik lagi. Itu yang membuat kamu tidak mau bertahan. Oke. Di sini aku juga melihat ada Ten of Swords. Seseorang ini benar-benar sakit ya, sakit banget. Seolah kayak ditusuk pedang, 10 pedang, ya. Jadi seseorang ini kayak benar-benar butuh dukungan kamu, butuh support dari kamu. Dia berharap ada perubahan di sini. Perubahan untuk dirinya. Di mana ada yang bisa melihat dia bahwasanya dia butuh bantuan untuk menghapus luka hatinya, mengobati luka hatinya. Tapi ada tujuan tertentu yang mungkin hanya kepada kamu gitu ya. Dia berharap kamu bisa membuat dia itu sembuh kembali. Energi negatif, ada the devil. Seseorang ini masih dipengaruhi oleh energi negatif. Ataukah dia masih menginginkan kamu karena sesuatu hal? Ataukah dia ingin kayak apa ya, membalas dendam? Atau dia ingin menghancurkan kamu? Atau dia ingin memisahkan kamu dengan seseorang yang saat ini sudah kamu miliki? Kamu sudah memiliki pengganti dia nih. Bisa jadi dia akan hadir mengganggu ya. Dan kamu benar-benar harus berhati-hati saja. Jika dia pengen kembali ya sebaiknya kamu ceritakan sama pasangan kamu sendiri. Aku kemarin punya mantan loh, begini begitu. Aku harap kamu mengerti ya. Aku memang sudah tidak bisa lagi bersama dengan dia. Nah, kalau kamu bicara seperti itu ke pasangan, otomatis ya mungkin pasangan akan bisa mengerti. Ya. Oke. Di sini ada Pack of Pentacles. Ada The Lover. Nah, kalau kartu 2 ini yang kita ambil ya. Seseorang ini sebenarnya juga sudah punya pasangan.
Dia mencari kamu itu hanya karena uang, ya, hanya karena uang. Jadi dia mau nih mendekat ke kamu lagi, atau dia mau mengejar kamu lagi sementara kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan. Ternyata yang dicarinya adalah satu finansial, keuangan, ya. Ini yang terbaca. Jadi buat teman-temanku, mungkin jika kamu memiliki cash seperti ini, coba pikirkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Pertimbangkan lagi hubungan yang akan terjalin nantinya, ya. Seperti apa dia sebelumnya, saat ini, apakah ada perubahan? Kamu harus lihat. Jangan sampai ya mungkin kamu tergoda oleh rayuan dia, ya, janji-janjinya dia, begitu ya. Oke, kita akan coba lihat untuk inisialnya. Itu tempatku hari hujan ya, pagi-pagi aku ngambil videonya ya. Kita coba cek. Semoga nggak dengar. GW, mantan yang pernah menyakiti. FG, kenalan di sosmed. Nah, ini harus hati-hati ya. Kenalan di sosmed ini banyak adanya penipuan-penipuan, apalagi yang tidak mau video call atau ketemu, mencari alasan lah, ini itu. Nah, itu orang yang tidak benar ya. Logikanya aja. Kalau orang yang mau bertemu dengan kita, mau menjalin hubungan dengan kita, pasti dong mau tahu wajah kita, mau tahu tentang keluarga kita dan lain sebagainya ya. Saudara teman. Yang pernah abaikan N. Oke. Ini terus banget nih. DY tetangga ini terus keluar ya. Oke, kita akan lihat zodiaknya. Zodiak yang terkondisi dengan kamu. Ada Gemini. Ada Libra. Ada Aries. Ada Gemini lagi. Ada Leo. Oke. Itu zodiak yang kuat kondisinya dengan kamu. Baik teman-temanku, jika tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.